ada sejumlah bukti melalui kamera CCTV yang dikumpulkan baik oleh jajaran kepolisian maupun pihak-pihak yang berkepentingan melakukan penelusuran kasus kecelakaan yang menimpa Selvi Amalia ini. Namun demikian, tidak satupun kamera CCTV yang ada yang memperlihatkan secara tegas bahwa mobil yang dikendarai Sugenglah yang melindas Selvi. Sementara pihak keluarga Selvi Amalia sejauh ini merasa lega polisi telah sangat serius menangani kasus yang menimpa Selvi. Kendati demikian, keluarga berharap agar segala bentuk masukan dan informasi yang disampaikan kepada kepolisian dapat ditindaklanjuti. Sebab menurut hasil investigasi keluarga, patut diduga ada pelaku lainnya. Ada nggak sih kejanggalan yang keluarga rasakan? Ya, kejanggalannya itu ya, saat kita memberikan sedikit masukan kepada pihak kepolisian tentang dugaan adanya pelaku lain atau kendaraan lain yang saat itu diketahui mobil Innova, pihak kepolisian tidak merespon dan tidak menindaklanjuti. Padahal keluarga sangat mengharapkan kepolisian juga menerima masukan dari pihak kami gitu. Yayan pun meyakini jika yang melindas putrinya adalah mobil Innova yang terlihat di rekaman CCTV dalam rombongan iring-iringan yang melaju sangat kencang dan sempat juga mendahului beberapa mobil yang diduga adalah mobil Audi hitam yang dikemudikan Sugeng. Dalam rekaman CCTV, Yayan sangat yakin karena bagi Yayan, mobil Innova tersebut sempat mengambil bagian jalan yang dimana di jalan tersebutlah tubuh Selvi terkapar. Yang Innova kan kami curiga, kenapa? Karena ya terlihat jelas di bawah bempernya itu ada lecet gitu Bu. Jadi wajarlah kami curiga gitu. Ya untuk pengendaranya kami belum tahu, cuman saat dilihat di lokasi Wawon memang ada itu mobil tersebut, dan menurut keterangan warga setempat memang mobil tersebut termasuk iring-iringan fatal. Tak berhenti sampai di situ, Yayan pun sempat mengecek mobil Innova yang dicurigainya melindas kepala Selvi yang kala itu terparkir tak jauh dari rumahnya dalam rangka penyidikan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS. Itu dapat informasi dari mana Pak, mobil Innova? Ya kami lihat di lokasi Wawon itu, kita periksa satu-satu, saya lihat makanya mobil Innova itu yang ada lecet. Kecurigaan Yayan sangat beralasan karena ketika dirinya mengecek kendaraan yang dicurigainya, ada bekas goresan di bagian depan sebelah kanan. Gimana Pak lecet-lecet di mobil Innovanya? Ada videonya Pak mungkin? Ya, yang terlihat ada lecetnya. Jadi ya wajar saja kalau kami sebagai pihak keluarga merasa curiga dan maunya segera ditindaklanjuti, diperiksa. Ini ya. Ini lecet-lecet. Ya itu jelas banget kan. Oh, ini mobil ada di lokasi. Di lokasi Wawon Killer itu ya. Nah, kalau berdasarkan versi kepolisian kan Selvi terjatuh tapi masih ada di jalurnya ya Pak ya. Dan dugaan yang nabrak mobil Audi itu dari arah sebaliknya kendaraan Selvi. Berarti keluarga menduga ini seperti apa Pak? Apakah ada mobil yang melintas di jalur yang tidak seharusnya atau bagaimana Pak? Ya kalau dilihat dari posisi anak saya tergeletak itu ya memang Selvi masih di jalurnya, bahkan saya kira jauh itu. Jadi ya pantas saja kalau kita duga itu mobil rombongan karena jalannya itu mengambilnya banyak ke arah kanan itu, hampir setengahnya itu. Dan saya lihat di CCTV juga ada mobil yang menyalip Audi itu, ya patut dicurigai juga ya. Ya sejenis Pajero yang hampir habis itu ke kanan nyalip mobil Audi itu. Yang dari CCTV itu ya? Iya. Yang saya kira itu masuk di iring-iringan juga mobil itu. Kepada kami, ayah Selvi pun menceritakan jika dirinya pernah berhubungan dengan saksi yang posisinya kala itu persis berada di belakang kendaraan putrinya. Melalui rekaman percakapan yang dibagikan kepada kami, ayah Selvi bertambah keyakinannya jika yang menewaskan putrinya itu adalah jenis kendaraan besar. Saya mendengarkan saya lihatnya sih Pak, tapi sebelumnya saya ya Pak turut kasih Pak. Yang saya lihat itu memang kejadiannya itu
benar-benar cepat. Kemudian yang mobil iring-iringan itu memang udah di depan. Ya, sebagian udah lewat, sebagian udah lewat. yang putih merah tengah udah lewat. Sebetulnya kalau dibilang ngebut sih enggak, karena saya juga bisa ngerem. Ya, ya. Ngerem dan berhenti di situ. Ya dengan motor sama mobil saya mah sekitar saya ngerem itu ya 3 meter. Ya. Nah, di situ motornya, saya di sini. Memang nggak tahu ya Pak, itu kejadiannya itu benar-benar singkat. Mobil yang ngegilas, saya bukan bilang nabraknya, Ngegilasnya itu mereka pun nggak sengaja. Pokoknya mobilnya warna hitam. Iya, rem polisar ada Ban itu rada gede dari ban mobil saya. Memang itu. Mobil itu beda dari yang lain. Rasa penasaran Yayan pun terjawab. Pihak Polres Cianjur menyatakan jika kondisi goresan yang ada pada mobil Innova yang dicurigai Yayan sudah terjadi sejak lama akibat menyerempet tembok. Nah, apakah kemudian pihak kepolisian tidak membuat pemikiran bahwa mungkin adanya kendaraan lain selain mobil Audi yang bisa jadi kendaraan tersebut yang sudah kita lakukan kemungkinan kendaraan lain ya, kita minta daftar pengawalan itu siapa saja sih. Kita sudah memeriksa dari pengendara pengawalan itu, sudah kita minta keterangan dan sudah didapatkan manifest siapa saja, dan ini tidak termasuk kendaraan Audi ini tidak termasuk dalam rangkaian pengawalan. Kemudian kita sudah memeriksa juga semua yang ada di pengendaraan yang ada di pengawalan itu pada saat terjadi kecelakaan, apakah dia melihat, mendengar sesuatu. Nah itu juga tidak didapatkan gitu ya. Jadi kita sudah minta seluruhnya, termasuk juga kendaraan yang persis di belakang Audi. Ada kendaraan Daihatsu box Grand Max, itu juga kita minta keterangan, dan dia melihat bahwa kendaraan di depannya adalah ada kendaraan sedan Audi yang diduga sebagai pelaku dari kecelakaan tersebut. Menurut keterangan dari saksi Daihatsu Xenia yang di depan, yang berlawanan dari kendaraan Audi yang berada di posisi belakang korban, ada benturan di bagian ban depan dan sebagian ban belakang. Jadi sempat masuk di depan, kemudian terakhir ada di posisi bagian tidak masuk sepenuhnya, tapi masuk ada benturan di bagian ban sebelah belakang. Jadi benturan ya Pak, bukan terlindas? Gimana, ada Pak? sempat terlindas di depan. Oh, jadi sempat terlindas. Sempat terlindas di depan, kemudian masuk ke bagian ban belakang adalah benturan. Seperti itu. Jadi itu yang juga dirasakan oleh penumpang, bahwa ada semacam merasakan sesuatu seperti melindas sesuatu. Ya. Tapi saya kan mencoba membayangkan ya Pak, dengan mobil Audi yang kita bisa lihat ini cukup ceper ya Pak ya. Ya. Bisa ya Pak terlindas? Bisa. Menggunakan Memang bukan melindas sepenuhnya ya Mbak. Jadi sempat ngangkat, kemudian baret, dia bagian belakang kemudian terbentur. Jadi tidak pada posisi lurus melindas seperti yang kita bayangkan. Helm itu ada di seluruhnya ada di bagian ban depan dan ban belakang. Tapi sempat di ban depan, kemudian tidak masuk sepenuhnya di bawah, dan juga bagian belakang hanya benturan. Kemudian kendaraan ini pada saat hari penyerahan barang bukti dan juga tersangka itu sudah menggunakan plat nomor yang terdaftar B999LS. Makanya itu sempat kita tanyakan, ini apakah betul mobil pada saat kejadian? Karena pas kejadian kita lihat 1482QH bukan 999LS. Kemudian dibukalah di bagian di bagasi ada plat nomor ini. Jadi kita minta itu dipasang. waktu itu membuka kendaraan ini siapa Pak pemiliknya? Waktu itu Kompol D, kita juga minta datang Kompol langsung. D. Kompol D. Oke. Ya, kita lakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Innova hitam yang diduga oleh keluarga korban ada goresan di bagian bumper depan kanan. Itu kita lakukan pemeriksaan terhadap pengemudinya, dan kemudian juga kita melakukan pemeriksaan inafis terhadap kendaraannya.
Dan berdasarkan hasil keterangan dari pengemudi kendaraan Innova, bahwa kendaraan Innova ini masuk rangkaian depan, berada di posisi ke-6 di rangkaian depan, tidak mengetahui ada kejadian. Memang tujuan akhirnya di TKP pembunuhan Wawon ya. Di situ dilihat oleh keluarga korban memang ada kendaraan terparkir, termasuk salah satunya adalah kendaraan Innova warna hitam yang diasumsikan oleh keluarga adalah salah satu yang dicurigai gitu. Memang ada goresan ban depan. Itu kita minta keterangan. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa goresan itu terjadi tahun 2022. Jadi sudah lama. Akibat goresan nabrak tembok kalau tidak salah. Ya. AKBP Doni pun menambahkan, kendaraan yang dijadikan barang bukti diserahkan ke Polres Cianjur pada hari Jumat 27 Januari 2023. Barang bukti tersebut diserahkan oleh Arifin yang tidak lain adalah kuasa hukum Nur Hayati dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim Inavis. Terkait penentuan tersangka terhadap Sugeng pada 28 Januari 2023 sudah melalui tahapan dan gelar perkara setelah mendapatkan alat bukti yang cukup, yaitu keterangan dari para saksi dan bukti hasil dari pemeriksaan ahli Inavis terhadap kendaraan Audi tersebut.